Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bertahmid dan kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Penyayang, yang selalu memberi nikmat terbaik kepada kita berkat rahmatnya. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan semata-mata karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin banyak, akan semakin besar curahannya kepada kita ketika kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak dari Islam, ujung dari ibadah kita kepada Allah adalah syukur. Syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala adalah ibadah yang mampu memadukan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa kita harus memeluk agama Islam? Mengapa kita harus beriman kepada Allah Jalla wa'ala? Mengapa kita harus beramal saleh? Semua itu kita lakukan karena kita ingin bersyukur kepada Allah. Makanya orang-orang kafir yang baik, kebaikannya tidak dibalas oleh Allah di akhirat, karena kebaikan mereka tidak dilandasi oleh syukur. Makanya sebaik apapun orang kafir, Allah balas hanya di dunia. Kebaikannya Allah balas hanya di dunia, dibalas kontan oleh Allah. Tapi setelah dia mati, tidak secuil pun rahmat Allah kasih ke orang kafir. Tidak sedikit pun kenikmatan barzah apalagi akhirat Allah berikan kepada orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman, artinya tidak bersyukur kepada Allah. Orang Islam, orang beriman, ketika di akhirat mendapatkan kenikmatan, apakah karena amalnya? Tidak. Sebab iya, tapi sebab utama orang mendapatkan nikmat di alam kubur, di mahsyar, terutama di surga, kalau dikatakan karena amalnya, tidak sebanding antara nikmat akhirat dengan amal kebaikannya. Berarti seorang itu mendapatkan nikmat di barzakh, di akhirat adalah karena rahmat Allah. Siapa yang semakin disayang Allah? Yang bersyukur. Jadi kita kalau tahu bahwa Allah itu sayang kepada kita karena syukur, berarti kita harus fokus dalam hidup ini selama kita diberi sehat, diberi umur, untuk fokus kepada syukur. Meskipun kita banyak kekurangan, meskipun kita mungkin kadang-kadang malas, kadang mengalami kekurangan ini dan itu, selama secara umum warna kehidupan kita adalah syukur, insya Allah wafat kita husnul khatimah. Bagaimana hidup kita warnanya syukur? Fokuslah kepada dua hal.
Dan kita harus selalu ingatkan diri kita untuk fokus kepada dua hal yang disebut oleh para ulama sebagai rukun syukur. Apa yang pertama? Fokus untuk selalu meluruskan niat. Apa yang kita kerjakan, apapun itu, di dalam rumah, di luar rumah, semua kerjaan, semua kegiatan, semua amal yang kita lakukan semata-mata karena perintah Allah. Ingat para jemaah sekalian, ikhlas itu mudah diucapkan tapi tidak mudah dipraktikkan. Kenapa? Karena orang yang lemah imannya semakin sulit dan semakin jauh dari ikhlas. Karena ikhlas itu, kata ulama, buah cinta seorang hamba kepada Allah. Ikhlas itu buah keimanan yang kuat kepada Allah. Semakin kuat iman seorang hamba kepada Allah, semakin dekat dari ikhlas. Semakin cinta seorang hamba kepada Allah, semakin mudah untuk ikhlas. Makanya sahabat Allah mudahkan untuk ikhlas dalam beramal. Kenapa mereka mudah untuk ikhlas dalam beramal? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah. Iman mereka luar biasa. Tapi semakin jauh dari zaman Nabi, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka mengalami kepayahan untuk bisa ikhlas. Kenapa? Karena iman mereka semakin menurun. Contoh misalnya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, beliau itu seorang atba'ut tabi'in. Dia bilang begini, ma'alajtu syai'an asyaddu minni. Di masa saya, lihat itu masih di masa kemasan Islam. Di zaman saya ini yang paling sulit diperbaiki itu niat. Jadi yang paling membuat beliau sulit untuk diperbaiki itu niat. Itu di masa Sufyan Ats-Tsauri. Apalagi di zaman kita. Yang sangat jauh dari zaman Nabi SAW. Makanya jangan menganggap remeh ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa dibuat-buat. Ikhlas itu harus diperjuangkan. Semakin lemah iman kita, semakin berat perjuangan kita untuk mewujudkan ikhlas. Jadi dia hanya, apa bahasanya itu? Kalau bahasa sederhananya, angot-angotan ikhlasnya itu. Kalau ingat mati, ikhlas. Kalau lagi mengalami musibah, sedih, ikhlas. Tapi kalau lagi enak, kalau lagi banyak duit, gak ikhlas. Kalau lagi hidupnya baik-baik saja, tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia hanya ikhlas pada keadaan tertentu saja. Oleh karenanya, setiap saat, setiap kita akan beramal, ingatkan diri kita untuk meniatkan amal kita karena perintah Allah. Yang kedua, agar kita fokus kepada syukur dengan segala kekurangan kita. Insyaallah ta'ala Allah senantiasa menyayangi kita, mencintai kita, terlebih meridhoi kita. Jangan tinggalkan contoh Rasulullah SAW. Mencontoh Nabi itu, meneladani Nabi SAW itu akan membuat kita semakin dicintai Allah. Akan membuat kita semakin dicintai Allah Jalla wa'ala.
Karena mengikuti Nabi sebab tauhid. Mengikuti Nabi alaihissalam sebab meraih cintanya Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 31. Di sana Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, buktikanlah cinta kalian kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Kalau kalian sudah mengikuti Nabi, niscaya Allah akan mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita mencontoh Nabi SAW supaya Allah semakin mencintai dan meridhai kita. Lihat juga surah At-Taubah ayat 100. Di sana Allah memastikan orang yang mengikuti Nabi dan sahabat dalam beragama akan membuat kita diridhai Allah dunia akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka, Allah ridha kepada mereka. Jadi kita ikhlas mengikuti Nabi, mengikuti petunjuk sahabat Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Lalu kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Supaya Allah menyayangi kita dan meridhai kita dunia akhirat. Jadi kita ikhlas dan mengikuti Nabi supaya kita bersyukur. Karena tidak ada cara lain untuk bersyukur kecuali dengan dua cara itu. Sekarang saya tanya, kalau ada orang mencapai umur 60 lalu merayakan ulang tahun, dia bersyukur atau tidak? Dia tidak pakai kue ulang tahun, tapi dia pakai tumpeng. Kemudian dia tidak menyanyikan lagu selamat ulang tahun, tapi dia mengatakan mabruk, alfa mabruk, diganti dengan bahasa Arab. Kira-kira itu cara bersyukur diberi umur sampai 60 atau bukan cara bersyukur? Bukan. Kenapa jawabannya bukan? Satu yang jawab, satu orang. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Kenapa cara berulang tahun seperti itu? Diberi umur panjang sampai 60, sehat walafiat. Tapi dengan cara berulang tahun itu justru itu bukan cara yang bersyukur. Kenapa? Karena cara bersyukur diberi umur panjang bukan dengan cara begitu. Itu cara barat. Itu cara orang kafir. Tapi kan pakai tumpeng, Ustadz. Nggak pakai kue ulang tahun. Nggak ada lagi. Kami tidak punya tradisi kue ulang tahun tiup lilin, nggak. Tapi potong tumpeng. Itu namanya akal-akalan. Tapi kan Ustadz gak pakai selamat ulang tahun, enggak. Mabruk, alfa mabruk. Kan Arab. Arab, Bu. Bahasa Arab. Lebih Islami gitu. Abu Jahal bahasanya bahasa apa? Jadi bahasa Arab tidak mengganti hakikat. Balik lagi. Justru yang membuat kita kehilangan nikmat. Hari ini dia ulang tahun 60. Alhamdulillah, cucu-cucunya dipeluk, kakek alhamdulillah, nenek alhamdulillah nih sampai 60 masih sehat. Kalau dia meninggalkan contoh Nabi, bisa jadi malamnya meninggal. Para jamaah, syukur itu menyebabkan nikmat itu hilang. Bertahan, menjaga nikmat itu dengan bersyukur, ikhlas dan contoh Rasulullah. Kemarin saya di pengajian di daerah Gatot Subroto. Keluarga besar jamaah. 2 bulan lalu dia bilang, Ustadz ada satu kakek, dia datang.
dia hadir, dia nanya sama Ustadz. Tapi bulan berikutnya beliau ngundang Ustadz lagi, tapi kan bukan di sini, di gedung ini, tapi di Pondok Gede. Masih ada tuh. Waktunya giliran balik lagi ke gedung ini, beliau udah nggak ada. Baru kemarin meninggal. Para jamaah, nikmat apapun, nikmat sehat, nikmat agama, nikmat hidayah, nikmat taufik, itu berkurang dan hilang karena kufur. Karena kita tidak ikhlas dan tidak mencontoh Nabi. Jadi yang mengurangi umur, mengurangi keberkahan umur, mengurangi kesempatan mencari bekal akhirat karena kurang ikhlas dan karena kurang mencontoh Nabi. Silakan mau macam-macam. Karena apa? Hidup kita orientasinya akhirat, bukan dunia. Dunia itu cabang. Makanya kata ulama, kalau mau tahu nasib kita di akhirat, lihat hati kita. Tengok jiwa kita. Orang yang jiwanya jiwa penghuni surga bisa dilihat dari dua. Hidupnya selalu ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW. Makanya dua hal yang akan Allah tanya kepada orang yang memang sudah di dunia jiwanya jiwa penghuni surga. Allah hanya tanya dua. Selama kamu di dunia, kamu ikhlas nggak? Ma ta'buduna min ba'di. Selama kamu di dunia, siapa yang kamu ikuti? Madza ajabtumul mursalin. Itu aja yang ditanya. Kalau orang jiwanya sudah ikhlas, jiwanya selalu mencontoh Nabi, insya Allah surga. Makanya kata Ibnu Qayyim, jadi kalau mau tahu kita nanti di akhirat bagaimana nasibnya, keadaan hidup kita, lihat hati dan amal. Kalau hatinya ikhlas, amalnya sesuai dengan contoh Rasul, insya Allah yang menghalangi kita dari surga, yang menghalangi kita bertemu Allah hanya kematian. Wallahi surga merindukan kita. Kalau hati kita ikhlas, selalu bertauhid kepada Allah, dan amal kita selalu mencontoh Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Ini penting berjamaah. Ya, jadi jangan pernah menyebabkan nikmat itu hilang. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini diterjemahkan banyak oleh para dai, oleh para ustadz dengan terjemahan yang salah. Dijelaskan dengan penjelasan yang keliru. Padahal apa maknanya? Kata Ibnu Qayyim dalam tafsirnya, Allah itu tidaklah mencabut nikmat pada satu kaum, pada seseorang, kecuali dialah yang menyebabkan nikmat itu tercabut dan terangkat. Kenapa? Karena dosanya dan maksiatnya kepada Allah. Sekarang dosa, kapan itu dosa itu kita lakukan? Kapan dosa dilakukan oleh manusia? Ketika meninggalkan tauhid, ketika meninggalkan contoh Rasul, itu dosa. Nggak mungkin kalau dia tidak meninggalkan tauhid, kalau dia tidak meninggalkan contoh Rasul disebut durhaka. Tidak. Durhaka itu, dosa itu, titik tolaknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dosa. Semakin jauh dari Allah, semakin besar dosanya. Makanya syirik dosa terbesar. Nggak Allah maafkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa syirik karena itu sudah sangat parah. Mendoakan cintanya dengan Allah. Itu selingkuh namanya. Makanya tidak Allah maafkan karena semakin bertentangan dengan la ilaha illallah, konsekuensinya tauhid. Demikian pula dosa. Dosa itu karena apa? Karena melanggar dan menyelisihi Muhammad Rasulullah. Kapan seorang berbuat dosa? Karena menyalahi contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama contoh misalnya, apa hukum makan dan minum dengan tangan kiri? Saya tidak tanya, jangan dijawab. Apa hukumnya kata ulama? Al-aklu wasyurbu bil yadil yusra. Apa hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri? Sebagian ulama mengatakan haram. Karena apa? Karena ada larangan dari Nabi. Tuh lihat. Mereka patokannya Rasul. Tapi sebagian mengatakan tidak. Itu babnya adab.
Nabi hanya mengajarkan etika, jangan minum, jangan makan tangan kiri. Jadi hukumnya bukan haram tapi makruh. Tapi ada yang mengatakan nggak bisa bilang makruh karena Nabi menyerupakan orang yang makan dan minum dengan tangan kiri seperti syaitan. Kalau diserupakan dengan syaitan itu sadis itu. Manusia itu lebih mulia daripada syaitan. Jadi penekanan Nabi menyerupakan orang yang makan minum dengan tangan kiri berarti syaitan. Berarti tidak mungkin dipahami makruh, berarti haram. Kesimpulannya apa? Kenapa ada ulama bilang ini maksiat, ini tidak maksiat? Memakan dan minum dengan tangan kiri karena patokannya Rasul. Ketika Rasul bilang kayak setan, haram. Sebagian ulama mengatakan tidak. Beliau ingin menekankan jangan, walaupun tidak haram, tapi tidak pantas. Sebagian mengatakan kok tidak pantas, tapi disuruh syaitan. Bahkan ada hadis kata ulama yang bilang haram. Haram itu berarti kalau dilanggar maksiat. Ada lagi yang bilang gini, kalau itu cuma makruh. Ada seorang sahabat, ada seorang di zaman Nabi alaihissalam, dia makan minum dengan tangan kiri. Kata Nabi, pakai tangan kanan. Nggak bisa ya Rasul, saya kidal. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Semoga Allah putus tanganmu. Kalau disumpahin putus tangannya berarti tidak mungkin makruh. Karena Nabi jadi maksiat itu karena kita melanggar la ilaha illallah, melanggar Muhammad Rasulullah. Di luar itu tidak bisa. Seorang tidak bisa menganggap dosa, durhaka dari ijtihad ulama. Ulama tidak berhak mengatakan dosa. Ulama tidak berhak mengatakan durhaka, maksiat kalau tidak ada dalilnya. Dalil itu bertolak dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya para ulama mengumpulkan itu dosa-dosa besar, dosa-dosa besar apa saja seperti Imam Zahabi, seperti Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa titik tolaknya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kesimpulannya para jemaah, orang itu kehilangan nikmat. Kehilangan nikmat dari Allah karena tidak bersyukur. Bersyukur dengan dua. Dengan la ilallah, dengan cinta Allah, Muhammad Rasulullah, dengan mengikuti Nabi alaihissalam, amal. Makanya syukur itu, kalau buka di Al-Quran dan hadis, maka maknanya selalu dikaitkan dengan hati dan amal. Dan itu yang akan kita bawa mati. Kita kalau meninggal dunia, yang kita bawa apa? Hati dan amal. Hati kata Allah Jalla wa'ala, yauma la yanfa'u malu wala banu illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dana kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Jadi kita bawa jiwa dan hati ini. Kemudian juga ketika kita meninggal dunia, kita bawa apa? Amal. Kata Nabi alaihissalam, yatba'ul mayyita thalatha, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fa'idha dufina raja'a ithnan wa baqiya mahu wahid wa huwa amalu. Kalau seorang meninggal dunia lalu dia dikubur, kalau dia meninggal dunia lalu akan dimakamkan, diiringi pemakamannya oleh tiga hal, oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Tapi ketika dia masuk ke liang kubur, lalu dikubur, ditutup kuburannya, yang akan menyertainya dia hanya satu, yaitu amalnya. Sementara keluarga dan hartanya kembali ke rumahnya. Ia akan menjadi waris. Berarti yang akan dibawa mati apa? Taib. Apa itu amal? Amal itu adalah mencontoh Rasulullah. Orang tidak dikatakan beramal kalau tidak mencontoh Rasul. Baik, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya tadi, ulang tahun itu amal bukan? Amal itu yang kita bawa mati, itu amal. Karena kita beramal untuk menjadi bekal akhirat. Jelas ya? Amal itu adalah bekal akhirat. Jadi apa yang kita amalkan harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Kalau tidak sesuai, dia tidak akan menjadi amal yang menjadi bekal akhirat. Baik, sekarang saya tanya. Merayakan ulang tahun Nabi, milad Nabi alaihissalam, amal atau bukan? Merayakan ulang tahun Nabi, kelahiran Rasulullah SAW, amal bukan? Melahirkan kelahiran Rasul. Ada faedah yang saya beritahu. Tolong diingat, dicatat. Menurut banyak orang sampai detik ini, Maulid Nabi itu berapa Rabiul Awal? 12. Ketahui para jamaah sekalian, para ulama, para ahli sejarah
tidak sependapat Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Tapi para ulama sepakat Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Berarti kalau ada yang merayakan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, sebetulnya merayakan apa? Kematian Nabi alaihissalam. Berarti orang merayakan, ya, ini hanya informasi saja. Maksudnya diskusi kita. Maksudnya gini loh, ayolah, umur kita tinggal dikit lagi. Kita ini sudah ngantri, nggak ada yang tahu umur. Maksudnya pastikan amal yang kita amalkan yang akan jadi bekal akhirat adalah tanya sebelum kita beramal, saya beramal ini ikhlas nggak ya? Itu aja, sederhana. Karena Allah bukan. Yang kedua, amalan saya ada nggak contohnya dari Rasulullah? Insya Allah nanti di alam kubur kita ditanya itu. Siapa Rabbmu? Artinya apa? Selama kamu beramal karena Allah bukan, itu maknanya. Kemudian apa ditanya Nabi alaihissalam? Ditanya oleh Munkar wa Nakir. Wa mar rajulul ladzi ja'a fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maksudnya, selama kamu di dunia, amalan kamu mencontoh Rasul atau tidak? Itu artinya. Terus, wa ma dinuk, apa agamamu? Kamu jadi muslim itu, muslim yang baik atau muslim KTP? Itu maknanya. Kalau muslim yang baik itu ya ikhlas mencontoh Rasul. Makanya 3 pertanyaan Munkar wa Nakir. Marabbuk wa madinuk wa marrajul ladzi ja'a fikum. Lah kalau kita hanya Islam tapi ikhlas enggak, mencontoh Nabi enggak, kira-kira di kubur dapat nikmat atau azab? Kira-kira di alam kubur yang kalau selama di dunia Islamnya hanya Islam tapi jauh dari ikhlas, bahkan tidak pernah mencontoh Rasulullah SAW, kira-kira di alam kubur nanti mendapatkan nikmat atau azab? Padahal mudah nggak ikhlas? Bayar atau tidak? Mencontoh Rasulullah SAW, bayar atau gratis? Mudah atau sulit? Kalau ada keinginan, insya Allah mudah. Karena banyak faktor, lingkungan, hawa nafsu, macam-macam. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan sebab-sebab keberkahan hidup. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara berkah, pertama kita jelaskan secara bahasa. Al-barakatu fil lughah, berkah secara bahasa. Berkah itu secara bahasa artinya bertambah, ya, banyak dan bertambah. Kalau tidak banyak, dia tidak berkah. Kalau tidak banyak, kalau tidak bertambah, dia tidak berkah. Jadi harus bertambah, an-numu, ziyada wal kathrah, dan banyak. Makanya dalam bahasa Arab, kolam ikan yang ikannya banyak, bahkan ikan itu bertelur, berkembang biak, disebut birkah. Tapi kolam itu tidak ada ikannya, ya, kosong, hanya air aja, capek air mancur, tidak disebut birkah. Orang-orang Arab nggak bilang birkah. Tapi atau tempat yang banyak ikannya, berkembang biak, tambah lama tambah banyak ikannya, ya, dan sehat walafiat, mereka lincah, mereka orang Arab bilang hadhi birkah, ini birkah ini. Jadi berkah itu tidak keluar dari 2 kata, ya, bertambah dan banyak. Berkah itu orientasinya dunia. Orientasi apa itu, Ustaz? Ukurannya akhirat, bukan dunia. Berkah itu ukurannya akhirat. Jadi kalau ukurannya akhirat, berarti kalau ada orang tambah umurnya tambah kaya, itu bukan berkah. Karena harta tidak dibawa mati. Jadi berkah itu kapan seorang dianggap berkah? Ketika bertambah usianya, bertambah hartanya, bertambah banyak amal solehnya. Itu berkah. Semakin bertambah usianya, hartanya, keluarganya, maka bertambah pula amal solehnya.
Jadi kalau orang tambah lama tambah kaya, itu tidak berkah, kecuali kekayaannya membuat dia semakin banyak berinfak, bermanfaat bagi orang, baru berkah. Jadi tidak semua orang kaya berkah, tapi orang yang berkah dan banyak duitnya pasti kaya dia. Jadi tolak ukurnya akhirat. Bertambah umurnya, bertambah amal solehnya, meningkat semangat mengajinya, meningkat semangat untuk memperbaiki sholatnya, bertambah amalannya, sering baca Quran, sering berzikir, lebih rajin salat tahajud, lebih rajin sedekah, lebih rajin puasa sunnah. Itu namanya berkah. Kadang-kadang orang, alhamdulillah berdagang saya berkah. Kenapa? Omsetnya nambah. Itu bukan berkah. Kalau omset nambah, tambah kencang sedekahnya, infaknya, berarti berkah. Jadi berkah itu apa? Ukurannya akhirat, rujukannya akhirat, bukan dunia. Berkah sebab secara umum hanya dua. Sebab keberkahan hidup seorang muslim secara umum hanya dua. Yaitu apa? Ikhlas dan mencontoh Rasulullah. Jadi yang membuat kita berkurang keberkahan hidupnya karena hidup kita jauh dari ikhlas. Yang membuat hidup kita semakin tidak berkah karena hidup kita jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketaatan itu melahirkan keberkahan. Apa yang menghancurkan keberkahan? Yang menghancurkan keberkahan hidup itu dosa. Yang menghancurkan keberkahan hidup adalah dosa. Contoh misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu, ya, walau amana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Dan ini dalil bahwa yang menghancurkan keberkahan hidup itu maksiat. Lihat surah Al-A'raf ayat 96, di mana Allah Jalla wa Ala di sana menegaskan yang merusak keberkahan hidup, yang membuat hidup kita tidak berkah adalah karena dosa kita dan maksiat kita kepada Allah Jalla wa Ala. Sementara maksiat itu disebabkan karena apa? Karena adanya jarak antara diri kita dengan ikhlas. Maksiat itu disebabkan karena apa? Adanya jarak antara diri kita dengan tuntunan Nabi. Jadi dosa itu karena dua tadi. Karena menjauhkan tauhid dan ikhlas, dan memisahkan diri dari tuntunan Nabi. Makanya hidup kita tidak berkah. Apa kata Allah? Walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, iman itu cinta kepada Allah. Iman itu cinta kepada Allah. Takwa itu mengikuti Nabi. Lihat kata Allah, kalau mereka ikhlas dan mengikuti Nabi, kami akan buka keberkahan di langit dan di bumi. Tetapi mereka justru mendustai, dan kami cabut keberkahan dari hidup mereka akibat dosa mereka. Jadi yang menyebabkan kita kehilangan keberkahan hidup karena dosa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada sebab khusus. Jadi ada sebab umum ketidakberkahan hidup, ada sebab khusus. Ya. Ada sebab khusus yang membuat hidup kita berkah, dan sebaliknya akan membuat hidup kita tidak berkah. Ya. Baik. Asbabu barakatil hayati muslim. Sebab ya keberkahan hidup seorang muslim.
Ya. Yang pertama, sebab keberkahan hidup seorang muslim, bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Dalilnya surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia solusi. Allah akan berikan dia solusi pada setiap persoalan yang dia hadapi, dan akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala apa yang menjadi harapannya. Jadi sebab berkah hidup seorang muslim yang pertama, takwa dan tawakal. Sampai sini paham? Sudah mengerti? Berarti selesai pengajian kita kalau gitu. Baik, pertanyaannya sekarang, apa itu takwa? Sebab pertama berkahnya hidup seorang muslim, takwa dan tawakal kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apa itu takwa? Baik, saya tidak tanya. Takwa dari dalam Al-Quran dan hadis memiliki 3 makna. Pahami makna takwa, insyaallah jalla wa ala, Allah akan memberkahi hidup kita. Yang pertama, takwa berarti takut kepada Allah. Takwa berarti takut kepada Allah jalla wa ala. Yang kedua, awas, pengajian saya ngantuk tidak akan mendapatkan faedah ilmu. Jangan ngantuk, jangan pikirannya kemana-mana, konsentrasi. Dan saya akan menyampaikan pelan-pelan dan saya akan ulangi. Nanti saya perhatikan satu persatu, yang ngantuk, yang tidak konsentrasi, saya tanya. Saya tanya nanti. Tidak bisa jawab, saya suruh berdiri depan sini. Saya nggak peduli, mau umurnya tua, nggak peduli saya. Kenapa? Karena ngaji itu supaya berkah syaratnya 3. Mau ngaji berkah 3. Jadi datang jauh-jauh dari rumah siang-siang begini, jam 10:30 mulai kajian. Cuma di sini pengajian terlalu siang mulainya. Ya, 3 sebab. Yang pertama, konsentrasi. Biqalbin aqul. Konsentrasi. Jadi kalau mau ngaji kita berkah, pertama konsentrasi. Setiap ustadz ngomong apa diperhatikan. Konsentrasi, fokus. Yang kedua, bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Bilisanin saul. Yang ketiga, semangat. Tidak pantang, tidak kenal lelah. Ngaji itu semangat, datang, nulis, mencatat. Nggak ada yang namanya malas. Karena orang yang malas tidak dikasih ilmu oleh Allah. Siapa yang dikasih ilmu oleh Allah? Ya, karena rajin. Rajin itu, ya, rajin itu pintu ilmu. Jadi konsentrasi, kemudian bertanya, kemudian rajin. Semangat atau rajin? Baik, sekarang saya tanya ibu. Ibu bilang semangat. Ibu, saya tanya bu ya. Mau ditanya? Benar? Pertanyaan sulit loh. Berdiri loh bu. Ya berarti ngomongnya pelan-pelan aja bu. Karena kalau ngomongnya tinggi berarti siap ditanya. Ya, di majelis saya ngomongnya tinggi, saya tanya nanti. Baik, sekarang kita balik lagi. Takwa, makna takwa pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, makna takwa yang kedua, beramal sesuai dengan contoh Rasulullah. Beramal
sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang beramal tidak sesuai dengan contoh, bertakwa bukan? Bertakwa tidak? Takwa berarti beramal sesuai dengan contoh Rasulullah. Jadi kalau apa? Misalnya orang sholat, Allahu Akbar. Takwa bukan nih? Orang mau sholat, usolli fardhu dhuhri. Takwa bukan? Kenapa usolli fardhu dhuhri tidak bertakwa? Karena Nabi tidak pernah beri contoh. Bicara tentang contoh, nggak usah bicara contoh. Sekarang niat itu amalan apa? Amalan lisan bukan? Kau tuh ucapin usolli. Kalau misalnya begini, kita bilang lisan kita usolli fardhu dhuhri, tapi hati bilang usolli, hati loh, usolli fardhu asri. Yang Allah lihat yang mana? Usolli lisan atau usolli hati? Berarti niat itu amalan apa? Amalan hati. Ada imam enggak takbir tapi makmum, Allah Akbar. Kapan mulainya ini udah begini? Ternyata imam itu ingin narik niat supaya lillah. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan lillahi ta'ala ala madhhabi Imam Syafi'i. Di pi masjid kada disebutin masjidnya ini, madhabnya ini, kelamaan. Pertanyaannya, ini takwa bukan? Kenapa bukan takwa? Karena cara niat salatnya tidak sesuai dengan contoh. Jadi amal yang sesuai dengan contoh itu namanya takwa. Sekarang saya tanya, ada perempuan berjilbab tapi membentuk, takwa bukan? Takwa. Takut istri tua. Ada perempuan pakai jilbab tapi bokongnya kelihatan. Ya betul? Banyak. Takwa bukan? Jadi takwa itu amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga, apa makna takwa? Makna takwa menjaga jarak dari maksiat. Jadi ketika kita hijrah, ketika kita segera bertaubat pada Allah dari dosa, itu namanya takwa. At-tanazzu minadz-dzunub wal ma'asi, menjaga jarak dari dosa dan maksiat. Itu makna takwa. Diingat ya, 3 makna takwa di Al-Quran dan hadis. Takwa maknanya tidak keluar dari 3 makna ini. Taib. Sekarang tawakal. Tawakal adalah sebab keberkahan hidup seorang muslim. Pertanyaannya, apa itu tawakal? Saya tidak tanya. Tawakal itu ya artinya meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan ikhtiar yang sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tawakal. Meminta pertolongan kepada Allah dalam berikhtiar. Karena Allah Jalla wa Ala mengungkapkan kata tawakal dengan isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hakikat tawakal adalah meminta tolong kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah dalam berikhtiar yang sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tawakal. Berarti kalau kita minta tolong, berarti kita tidak merasa hebat. Kalau kita berasa mampu, tawakal bukan namanya. Tawakal bukan? Gini contoh. Ibu seorang guru, seorang ustazah, lalu punya anak. Anak saya insya Allah pasti ini. Anak saya jadi ustadz, jadi ulama. Harus jadi ulama. Tawakal bukan? Saya mampu buat anak saya jadi ulama. Tawakal bukan? Kenapa? Karena dia merasa mampu. Tawakal itu isti'anah, minta tolong. Berarti dia, kalau orang minta tolong udah gak mampu dong.
Betul tidak? Kapan orang tolong, berarti karena orang tenggelam. Dia bisa berenang, tapi nggak mampu, nggak skillnya. Tapi dia akhirnya tolong, berarti dia nggak. Ketika seorang sudah minta tolong, berarti nggak mampu. Masalahnya, selama kita merasa mampu, tidak ada tawakal. Nabi Nuh alaihissalam, ketika dia di atas perahu, di atas kapalnya, dia bilang, nak, ayo nak, sini ikut ayah. Karena yang bisa selamat dari banjir bandang itu hanya yang ada di kapal ayah. Kata anaknya, tidak, saya akan naik puncak gunung. Masa iya banjir sampai puncak gunung? Ayo nak, la asimal yaum min amrillah. Nggak ada yang bisa selamat dari banjir. Karena banjir di zaman Nabi Nuh melanda seluruh dunia. Banjirnya itu bukan hanya lokal, tapi seluruh dunia kebanjiran. Sampai menenggelamkan gunung, itu banjirnya di zaman Nabi Nuh. Karena apa? Hujan tidak berhenti, air dari bumi keluar. Itu tidak berhenti selama berbulan-bulan. Hujan terus. Makanya seluruh bumi penghuninya mati semua. Jadi yang tersisa sekarang ini adalah keturunan yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Binatang yang ada sekarang ini, ya kan, manusia, semua makhluk yang ada saat ini itu yang ada keturunan yang ada di kapal Nabi Nuh. Makanya kata ulama, Nuh itu bapaknya manusia kedua. Abu Adam, Abul Bashar Ats-Tsani, dia bapaknya manusia kedua. Kenapa? Karena yang sekarang ini yang masih utuh, yang keturunan dari manusia yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Yang tidak di kapal Nabi Nuh semuanya udah gak ada, habis, binasa oleh karena banjir yang melanda seluruh dunia. Apa Nabi Nuh bilang? Nah, saya ini Rasul, nah ayo kamu pasti bisa ikut, kamu bisa mukmin. Allah tegur. Kenapa? Karena dia merasa mampu membuat anaknya mukmin. Padahal yang menentukan anak itu soleh atau tidak soleh Allah, bukan Rasul. Jadi tawakal itu harus dimulai dari saya tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena kita bodoh dan lemah. Jadi kita hanya berikhtiar. Tapi caranya sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sebab kedua berkahnya hidup seorang Muslim, banyak beristighfar kepada Allah. Banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita tidak lepas dari dosa-dosa kecil. Beristighfar kepada Allah yang banyak, ya, sambil ya berupaya mengurangi, meminimalisir dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil terus kita lakukan tapi istighfar percuma. Jadi istighfar yang banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi sambil mengurangi dosa-dosa kecil. Itu cara berkah. Kalau dosa kecilnya tidak dikurangi, istighfar yang banyak. Jadi kuat-kuatan istighfar sama dosa. Ada kekuatan. Ya. Lihat surah Hud ayat 3. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah dibarengi dengan upaya untuk mengurangi dosa-dosa kecil, Allah Jalla wa'ala akan memberi keberkahan. Keberkahan apa? Pertama, Allah akan menghapus dosa kita. Yang kedua, Allah akan turunkan hujan. Allah akan penuhi kebutuhan air kita. Allah akan limpahkan harta. Allah akan berikan kita keturunan. Allah akan buat bercocok tanam kita itu berjalan dengan baik, tumbuh dengan baik. Ya. Lihat surat Hud ayat 3 dan lihat juga surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat Nuh 10 sampai 12. Surah Hud ayat 3. Sebab ketiga, berkahnya hidup. Sebab ketiga adalah ad-du'a bil barakah. Banyak meminta kepada Allah, doa. Kita pribadi doa, ya Allah berkah hidupku. Minta kepada Allah, minta keberkahan, doa. Bagi orang
Bagi orang lain kita doakan keberkahan selain semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah rahmati. Jangan lupa kita juga banyak mendoakan orang untuk diberkahi Allah. Barakallahu lakuma, barakallahu fiik. Jadi kita jangan suka memuji orang lain, tapi seringlah mendoakan keberkahan. Jadi doa itu salah satu sebab berkah. Untuk pribadi kita, kita minta langsung kepada Allah. Ya Allah, berkahilah hidupku. Kepada orang lain, doakan keberkahan. Nabi itu sering mendoakan keberkahan loh. Seperti contoh Nabi mendoakan Ummu Sulaim dan Abu Talha suaminya dengan mengatakan apa? Barakallahu lakuma fi ghabiri lailikuma. Semoga Allah berkahi kalian atas apa yang kalian telah lakukan tadi malam. Kenapa tadi malam diberkahi Allah perbuatan mereka? Di mana Ummu Sulaim tadi malam melayani suaminya dengan pelayanan yang luar biasa. Padahal malam itu anaknya meninggal dunia. Anak laki-lakinya Sembatawayang meninggal. Dalam keadaan wafat anaknya, Ummu Sulaim masih bisa melayani suami. Bisa nggak kira-kira? Lagi sedih, lagi resah, lagi gundah, tetap melayani suami dengan pelayanan yang luar biasa. Bisa nggak ibu? Maaf Ustaz, saya nggak punya suami. Nggak usah dibahas yang nggak punya suami. Lagi sedih, lagi gundah, bisa melayani suami dengan pelayanan yang luar biasa. Ummu Sulaim, bayangkan. Bahkan kata Abu Talha, kok pelayananmu tidak seperti sebelumnya? Kenapa demikian? Karena dia melihat melayani suami itu sebab surga. Mau sedih, mau senang, bagi saya nggak berpengaruh. Saya ingin mendapatkan ridha Allah dengan memuliakan suami. Jadi dia memuliakan suami karena perintah Allah, karena ingin beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apa kata Nabi alaihissalam? Hai Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, apa yang kalian lakukan semalam Allah berkahi. Ya, baik. Kemudian sebab yang keempat, sebab berkah hidup seorang muslim, yaitu apa? Yaitu jangan menerima masukan rezeki dari cara yang haram. Jadi jangan biarkan uang haram masuk ke dalam hidup kita. Karena kapan uang haram, kapan duit yang haram masuk ke dalam hidup kita, maka duit yang haram itu akan menggerogoti keberkahan. Mungkin tambah kaya, betul, tapi semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari amal soleh. Jauhi sumber rezeki atau sumber uang, sumber penghasilan yang haram. Kemudian jauhi perkara yang haram dan yang bersifat syubhat. Jadi kita selain sumber rezeki kita harus halal, yang kedua jauhi segala yang haram. Jangan makan yang haram, jangan minum yang haram, dan yang syubhat, yang meragukan, itu tinggalin. Kita ragu ini halal atau tidak, jangan dimakan, jangan diminum, jangan melakukan sesuatu yang meragukan. Kenapa seperti itu? Supaya hidup kita berkah. Kemudian berikutnya, sebab keberkahan hidup, yaitu silaturrahim. Yang kelima, menjalin hubungan silaturrahim walaupun kepada keluarga yang bermasalah. Tetap menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga walaupun mereka bermasalah. Ana punya sahib para jamaah sekalian. Dia udah Allah yarhamu, udah meninggal dia. Allah yarhamu. Ini rejal sahib ini, masya Allah dia sabar. Nggak dipandang sama kerabatnya. Kenapa? Karena miskin dia. Semua kerabatnya masya Allah tajir, cuma dia yang miskin. Bayangan, nggak ada seperak pun dibantu sama keluarga, yang ada nggak dipandang. Ketika ketemu sama bibinya nih, anaknya, keponakannya, nggak mau cium tangan, nggak dikasih tangannya. Kumpul keluarga nggak pernah diundang dia.
Curhatlah dia ke aneh dia. Allah Ustaz, keluarga aneh nggak ada yang mandang. Sampai anak-anak aneh ngerasain. Pikiran dia, sedih dia. Apa karena anak miskin? Kenapa sih orang diukur dari nilai, dari harta gitu? Kasihan dia. Hidup kontrak, ya, kepayahan. Sampai akhirnya dia jualan apa? Jual kue kamir di Condet itu. Alhamdulillah berkah sekarang. Makanya ada kue kamir yang paling laku yang punya dia itu. Di Condet. Punya dia itu Saipani. Dan dia Masya Allah, istrinya ngabarin, udah meninggal Ustaz. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Selama ini dia resah. Karena gak dipandang keluarganya, kasihan. Kita bilang, gini, sabar. Tetap jalin hubungan silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya dengan keluarga yang baik. Keluarga yang tidak menganggap kita, kalau kita tetap menjalin, tetap jaga, itu namanya silaturahim. Karena begitu, hidupnya berkah, tenang. Dunia itu berputar. Hari ini kamu dikucilkan, dicuekin, ya. Ente hari ini dikucilkan, dicuekin, insya Allah sabar, nanti akan dipandang oleh mereka. Dunia itu berputar. Mereka sekarang hebat di atas, nanti bisa dibawa mereka. Yang penting sabar, tetap jaga hubungan silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkah. Jadi berkah itu silaturahim. Alhamdulillah dijalankan pesan saya. Padahal dia susah. Dulu sampai bikin kebuli, dia mau diminta untuk bikin nasi kebuli, dikirim ke Akikah, kemanapun, ke Bekasi, ujung Bekasi, dianterin walaupun dulu kecil dilakukan. Susah dia. Sekarang alhamdulillah berkah usaha kue kamiring. Kenapa? Karena hasil silaturahim yang ikhlas karena Allah. Jangan sekarang lihat hasilnya, nanti. Sabar. Berarti shadaqah Rasulullah ketika Nabi alaihi salam mengatakan, di antara sebab keberkahan hidup, di mana dia tetap menjalin hubungan silaturahim walaupun dengan keluarga yang bermasalah. Kata Nabi alaihi salam, man ahabba yusatalahu fi rizqi wa in salahu fi athari falyahsir rahimah. Barang siapa ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, hendaknya dia senantiasa menjalin silaturahim dengan keluarga, dengan kerabat walaupun mereka bermasalah. Kemudian yang kedua, ada dua sebab, 5 ini 2 saya sebutkan. Yang pertama silaturahim, yang kedua berakhlak baik. Orang yang akhlaknya buruk nggak berkah hidupnya. Nggak pernah senyum, galak sama orang, jutek, nggak pernah bermanfaat bagi orang, egois, bermasalah dengan banyak orang, utang nggak dibayar, duit orang dibawa kabur, ribut sama tetangga. Orang yang bermasalah hidupnya, akhlaknya buruk, nggak berkah hidupnya. Nggak berkah hidupnya. Dengarkan kata Nabi alaihi salam, inna husnul khuluq husnul jiwar wasilatar rahim tu'ammirud dar wa tazidu fil a'mar. Akhlak yang baik itu apa? Perhatikan. Ada 5 unsur akhlak baik. Kalau 5 ini nggak ada pada diri kita, belum berakhlak baik kita. Yang pertama, selalu bermanfaat bagi orang lain. Ini akhlak. Tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, tidak hanya memikirkan kehidupan pribadinya, tapi bagaimana ya saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu satu. Yang kedua, tidak pernah menyakiti siapapun, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Dia tidak pernah menyakiti orang. Alhamdulillah, ini orang baik, gak pernah jahat sama orang. Ini yang kedua. Yang ketiga, murah senyum. Murah senyum. Padahal dia sendiri itu dagang. Dagang itu kan berarti dia harus melayani pelanggan yang merupakan raja. Bayangkan, beli apa bu? Ini berapa? Gak usah banyak nanya, beli apa enggak? Astagfirullahaladzim. Kita akan bilang ke ibu itu yang pedagang, bu, boleh nggak tutup aja dagangannya? Pedagang itu harus santun, sopan, melayani dengan baik. Kok bisa-bisanya berdagang, jualan nggak senyum? Kecuali sama lawan jenis beda. Ini sama-sama ibu-ibu, sama-sama perempuan, nggak ada senyum sama sekali. Juteknya luar biasa.
Mendingan dia jadi istri ya laki-laki kaya deh, bukan jualan deh. Ya, murah senyum. Yang keempat, seorang dikatakan berakhlak baik, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Sebanyak dan sebesar apapun kesalahannya, memaafkan. Kalau ada orang tidak memaafkan, dia tidak berakhlak. Misalnya ada seorang ibu, Ustadz boleh nggak saya doain anak saya semoga celaka, sakit hati saya, tak kuat saya dilawan sama anak. Ibu tidak punya akhlak. Kok saya yang disalahin? Yang salah anak saya, Ustadz. Ibu, memangnya ibu mendidik mereka, membesarkan mereka supaya dihargai oleh anak, supaya dihormati anak. Kan gitu, Ustaz. Itu keliru, Bu. Besarkan anak, rawat mereka, didik mereka karena Allah. Mereka nanti ngelawan, nurut, itu urusan nanti. Jangankah mengharapkan dihormati oleh anak, mengharapkan anak mengucapkan terima kasih, itu udah gak ikhlas. Jangan pernah berharap, bilang kayak terima kasih, gak boleh. Berarti ibu ini tidak ikhlas. Makanya kalau ada ibu sampai mendoakan keburukan anak, karena selama ini gak ikhlas. Kalau ada seorang ibu sampai tidak maafkan kesalahan anak, berarti dia gak ikhlas. Sakit hati saya, demi Allah saya akan delete dari saya akan hapus jadi nama dari kakak. Udah kagak anak, aneh kagak anggap dia anak. Demi Allah sakit hati. 7 turunan, mungkin ke-8 saya maafkan. Parah banget ya. Kenapa ibu tidak maafkan? Bagaimana Ustaz saya sakit hati? Bayangin saya nggak dianggap. Saya dituntut. Rumah waris bapaknya dia rebut sama dia. Saya itu para jamaah. Orang yang besar jiwanya, mudah memaafkan, yang selalu ikhlas dalam melakukan hal apapun, termasuk dalam membesarkan dan mendidik anak. Jangan mengharapkan dihargai anak, jangan. Kenapa dia sakit hati? Karena selama ini dia berharap dihargai oleh anak. Dihargai oleh anak wajib atau tidak? Dihargai oleh anak orang tua wajib atau tidak? Wajib dihargai oleh anak. Tapi kalau anak akhirnya dengan takdir Allah, dengan hikmahnya ternyata anak itu tidak menghargai orang tua, lalu orang tua bagaimana? Sakit hati gitu? Tidak maafkan gitu? Gak bisa. Adapun orang tua hadap anak tetap memaafkan. Tetap memaafkan. Kenapa harus memaafkan? Karena selama ini ibu ini mendidik, membesarkan, merawat. Itu bukan karena mengharapkan dia dihargai, tapi karena perintah Allah. Selesai. Jadi kalau kita pemaaf, berarti kita ikhlas. Berarti akhlak kita ada. Yang ketiga, atau yang kelima, maaf, yang terakhir. Yang kelima, akhlak baik itu artinya apa? Artinya tidak pernah menyimpan kebencian, kedengkian dan dendam di dalam hati. Jadi dia tidak pernah menyimpan. Wallahi, wanita itu ahli sejarah dan tukang nyimpen. Pandai menyimpan dia. Ahli sejarah. Tahu nggak ahli sejarah perempuan itu? Kalau suami bilang, loh kamu kan begini mah, kamu begini-begini. Loh, kamu dulu tahun sekian, 10 tahun yang lalu kamu tuh begini. Ingat ya, ahli sejarah dia. Jadi dia tahu betul, ingat betul waktu-waktu ya akan kesalahan suami. Itu perempuan ahli sejarah dia tuh. Kalau disebutkan, loh kebaikan saya kan begini, mak saya kok udah begini. Kamu, saya ingat betul loh. Waktu saya minta tas branded, tas bermerek, kamu nggak kasih saya. Ingat dia. Perempuan tuh ahli sejarah. Yang kedua, perempuan tuh pandai nyimpen. Nyimpen apa? Nyimpen sakit hati. Nyimpen marah. Ya. Apalah kemudian dia misalnya perempuan istri misalnya mungkin nggak disapa atau karena apa, terus dia diem gitu. Coba ambil minum dong. Nih. Wah, beda nih. Kenapa? Nggak apa-apa. Nah, itu udah nyimpen tuh dia. Kalau bahasanya nggak apa-apa. Agak jutek dikit, nyimpen tuh. Wallahi, makanya saya sarankan bang-bang kerja sama perempuan. Karena mereka ahli dalam menyimpan.
Bank itu jangan datangin laki-laki. Kuncinya bank itu di perempuan. Semakin dekat mereka, semakin intens kerja sama perempuan, insya Allah banknya maju. Cepat dia, cepat bangkrut dia. Luar biasa perempuan ini. Sekarang yang suka nyimpen siapa coba? Saya berjamaah. Ini contoh ya. Ada teman istri, dulu waktu belum nikah, masih gadis ya. Gadisnya udah cenderung, udah gadis ya. Udah apa namanya kan kalau bahasa bercandanya gini, perempuan itu ya memasuki 3 tahap. 20 di bawah 20 tahun sampai di bawah 25 lah ya, 25 di bawah 25, 22, 23. Kalau ada laki-laki datang, dia akan mengatakan, "Siapa kamu?" gitu. Dia jual mahal. Ini perempuan nih, di bawah 20, 21, 22, 23 lah. "Siapa kamu?" gitu. Nah, di atas 23, di atas 25, ada laki-laki datang, dia bilang, mulai dia, "Siapa saya?" gitu. Mulai itu dia mulai lihat gitu. "Saya siapa ya?" gitu. Setelah di atas 25, di atas 30 baru, "Siapa saja deh." gitu. Karena kalau sudah tua, bahaya. Betul? Karena perempuan cepat tua. Kalau sudah di atas 30 bahaya. Wallahi bahaya. Karena perempuan itu ya semakin dia subur, banyak anak, cepat nikah, insya Allah berkah dia. Awet muda, wallahi hasil survei, perempuan yang nikahnya cepat, kemudian banyak anak, dia awet muda dia. Tapi dia kalau nggak punya anak atau lambat nikahnya, lihat mukanya cepat tua. Betul. Ini fakta. Kenapa? Banyak, nanti silahkan dicek di hasil penelitian medis. Ya. Nah, kembali lagi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada teman istri dulu, dia itu dijodohkan oleh kita. Nah, terus nggak lama sekali tidak komunikasi, nggak ziarah. Terus diceltukin sama istri saya, dia bilang gini, "Gimana ini kok nggak pernah komunikasi, nggak pernah apa kayak nanya kabar atau gimana, nggak pernah main, lupa ya kayak kacang lupa kulitnya," digituin doang. Sampai sekarang nggak nyapa para jamaah. Kalah Bang Toib. Wallahi sampai detik ini nggak pernah nyapa. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab. Hanya karena disinggung, dikritik. Kayak kacang lupa kulitnya nih. Luar biasa perempuan itu. Tapi saya yakin yang hadir di sini nggak pendendam. Insya Allah hatinya bersih. Walaupun dalam hati Ustadz sok tahu, tapi berbaik sangka kepada Allah. Jangan ya ibu ya, jangan suka menyimpang. Maafkan. Kalau memang ada yang ngomong nyelekit sama kita, bilang jangan gitu dong. Ya mungkin kan orang ada keselnya gitu dong. Makanya kalau ngomong hati-hati, ngomong aja. Nggak usah diem, tapi akhirnya nggak nyapa, nggak bisa, nggak di telepon nggak diangkat, di WA nggak jawab. Ngeri perempuan para jamaah. Ya, jadi itu akhlak 5. Apa tadi? Bermanfaat bagi orang lain, tidak pernah menyakiti siapapun, murah senyum, memaafkan, dan tidak pernah menyimpan dendam, kemarahan, dan kedengkian. Itu ya. Nah, kemudian sebab berkah hidup yang berikutnya, mengatur waktu dengan baik. Jadi tidak asal berkegiatan, tidak asal beraktivitas, tapi diatur waktunya sholat. Dari mana? Dari sholat. Waktunya tidur malah baca buku, ya kan? Jadi harus waktu itu teratur, terutama pagi. Jangan tidur pagi. Kalau orang mau tahu waktunya berkah, waktunya teratur, lihat paginya ngapain dia. Kalau dia malas-malesan tidur ba'da subuh, berarti dia nggak berkah hidupnya. Nggak berkah. Dari mana kita mulai? Dari sholat. Kalau ada orang bisa menjaga sholat asar dan subuh, berarti berkah, waktunya teratur. Kuncinya di situ. Asar, sholat asar, orang yang jaga sholat asar berjamaah. Makanya kalau ibu mau tahu suami ibu tuh berkah, lihat dia selalu jaga nggak asarnya di masjid. Baik di rumah maupun di luar rumah, selalu dia sholat di masjid asar, berarti waktunya berkah dia. Kenapa? Karena sholat asar itu sholat fardu terbaik. Sholat asar itu sholat fardu terbaik.
lebih baik dari sholat subuh. Jadi asar waktu sholat terbaik. Subuh karena dia waktu berkah. Kata Nabi alaihissalam, burika li ummati bukuriha, bahwa Allah memberkahi umur umatku, waktu umatku di waktu pagi. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan di pagi hari itu terasa nikmat. Nyapu enak, ngepel enak, nyiram pohon enak, belajar enak, masak enak. Bedakan masak di siang hari sama pagi buat sarapan, beda nggak rasanya? Ibu-ibu, beda nggak suasananya? Masak untuk bikin sarapan anak, keluarga, sama masak siang, beda nggak suasananya? Beda. Lebih berkah mana? Lebih enak mana? Safar. Kita pergi pagi hari sama pergi siang atau sore, lebih enak mana? Pagi. Itu berkah. Jadi jaga sholat, terutama asar dan subuh, dan pastikan semua kegiatan lebih banyak kita lakukan di pagi hari. Pagi. Kalaupun libur jangan tidur, tapi bersihkan rumah, karena bersih dan rapi itu bagian dari iman. Ya, gak ada waktu untuk merawat pohon, gak ada waktu untuk apapun. Itu di pagi hari kerjakan. Cari kerjaan di pagi hari karena dia berkah. Melakukan tugas, ngerjain PR, belajar. Saya kalau udah siap materi ini, paginya saya buka lagi. Saya buka lagi, merojaah lagi. Oh, poin-poinnya ini selesai. Nikmat, paham betul. Ya. Kemudian sebab berkah kehidupan seorang muslim yang berikutnya, suka berbagi. Jangan pelit. Suka berbagi, suka membantu orang lain. Orang suka bantu orang lain, insya Allah berkah. Kalau orang suka berbagi, gak akan berkurang hartanya, malah tambah berkah. Para jamaah sekalian, dalam urusan uang, dalam urusan ekonomi, jangan kita hitung 1 tambah 1 2, nggak begitu. Jangan menghitung rezeki dengan hitungan kita, tapi hitung rezeki, ini prinsip saya ajarin. Hitung rezeki kita 1 tambah 1 10. Hitunglah rezeki kita dengan hitungan Allah. Karena Allah lipat gandakan rezeki dengan 10 kali lipat. Jadi hitung rezeki itu dengan 10 kali lipat. Hitung rezeki dengan hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada keluarga yang susah, kita tiap bulan bantu. Mulai dari keluarga kita dulu, insya Allah rezeki tidak akan berkurang. Kalau setiap keluarga begitu, gak ada keluarga miskin. Karena banyak sekali orang-orang kaya, keluarganya miskin, gak peduli. Ini musibah. Gak usah kita ngandalkan pemerintah, gak usah kita ngandalkan Kementerian Sosial. Mengandalkan pemerintah itu kebodohan. Mulai dari keluarga. Lah, Anda kan punya keluarga kaya, kenapa nggak bantu? Itu dia start pelit. Para jamaah sekalian, orang yang sering berbagi, insya Allah berkah rezekinya. Saya, para jamaah, waktu ibu saya masih hidup, saya jatah tiap bulan, walaupun saya tersiap-siap, bismillah Umi, pokoknya sekian tiap bulan. Udah Umi tidak diem, butuh apa, tinggal ngomong. Hitungan saya, bayangkan saya, setiap bulan saya kasih, semua listrik saya bayar, PAM saya bayarin, oke tinggal beres sudah semua. Ada saudara perempuan, gak usah, itu tanggung jawab laki-laki, karena ibu itu tanggung jawab anak laki-laki. Secara syar'i, secara sosial, anak laki-laki. Gak usah kita minta, kalau kakak atau adik perempuan mau bantu silakan, tapi yang paling wajib bantu itu ibu. Setelah ibu saya meninggal, saya merasa malah berkurang rezekinya, bayangin. Dulu waktu saya kasih apa, saya tiap bulan saya jatahin. Tapi setelah ibu udah nggak ada, saya udah nggak ngeluarin lagi buat ibu. Bukannya malah bertambah, malah saya merasa kok berkurang rezeki saya. Kok berkurang rezeki saya ini? Kayak ada yang hilang gitu. Dulu kayaknya enak, rezeki ada. Ngasih tiap bulan ibu, apa dia butuh apa saya kasih. Mau renov rumah, ayo. Kok malah merasa nggak berkurang rezeki. Tapi setelah ibu meninggal, udah nggak ada lagi tanggungan untuk ngasih ibu. Malah saya merasa rezeki berkurang. Berarti apa? Shadaqallah. Orang yang sering berbagi tidak berkurang rezekinya. Itu prinsip yang harus kita pegang itu. Jangan menghitung rezeki 1 tambah 1 2, tapi hitung rezeki dengan hitungan Allah. Semakin kita berbagi, apalagi kepada keluarga, insya Allah semakin berkah hidup. Terakhir, kita harus jihad. Jihad berarti bukan berarti perang.
jihad lawan malas, berangkat ngaji, jihad bangun malam tahajud, jihad untuk menjadi istri yang baik, berusaha, jihad menjadi ibu yang baik, jihad menjadi anak yang baik, yang lebih berbakti orang tua, jihad untuk menjadi tetangga yang baik yang selama ini sering ribut. Ya Allah, saya jihad deh, harus lawan, saya nggak boleh begini terus. Jihad. Kalau orang suka jihad, menyempurnakan dirinya, memperbaiki dirinya, insya Allah Allah akan berkahi hidup kita. Demikian kajian kita sampai sini karena sudah masuk waktu zuhur ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ini Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah alamin. Berarti kita tutup langsung, tidak yang tanya jawab ya, karena sudah masuk zuhur. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, dan semoga majlis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ini Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.